Resmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Presiden Jokowi proyeksikan penerimaan negara mencapai 80 triliun rupiah. Dengan pembangunan smelter ini, Jokowi tak ingin Indonesia mengekspor bahan mentah ke negara lain. Presiden Joko Widodo meresmikan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur, Senin kemarin. Fasilitas pengolahan atau smelter ini menjadi tunggal penting dalam industri pertambangan nasional. Jokowi memproyeksikan penerimaan negara dari pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik ini mencapai 80 triliun rupiah. Penerimaan disebutnya dalam bentuk pajak, dividen, royalti, pajak penghasilan hingga pajak ekspor. Tetapi dengan pembangunan ini, iseng-iseng saya berhitung, berapa sih revenue-nya berapa, dan paling penting buat kita, buat Presiden adalah penerimaan negara baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun rupiah dari PT Freeport Indonesia. Baik berupa dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, pihak luar, pajak ekspor, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyebut smelter ini akan menjadi perusahaan tambang hulu hilir terbesar di dunia. Selain itu, nantinya jika smelter sudah beroperasi secara penuh, akan mempekerjakan hingga 2.000 orang. Selama beroperasi nantinya pada saat operasi penuh, Pak Presiden ini akan mempekerjakan kira-kira 2.000 orang, 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan langsung PT Freeport Indonesia. Dan selama masa konstruksi itu telah mempekerjakan tenaga konstruksi yang kumulatifnya jumlahnya mencapai 40.000 tenaga kerja. Selain itu, Presiden Jokowi menyebut pembangunan smelter PT Freeport ini merupakan upaya pemerintah agar industri Indonesia dapat mandiri dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Mantan Gubernur Jakarta ini tak ingin Indonesia mengekspor bahan mentah ke negara lain. Sebelumnya, perjalanan panjang Indonesia mengembalikan Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi menempuh jalan terjal. Setelah 51 tahun hanya menjadi penonton, sejak 2018 lalu, Indonesia telah menjadi penguasa saham mayoritas di tambang emas terbesar yang ada di bumi Papua. Dengan menjadi penguasa terbesar di tambang ini, diharapkan kontribusi tambang Freeport bagi kesejahteraan rakyat Indonesia lebih besar dari yang didapat selama ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.